Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Saleh Afif dengan NPM 2005 1040 185, jurusan peternakan, asal Universitas Syakuala. Baik, di sini teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan serta menjelaskan cara penggunaan aplikasi SPSS dengan cara menginput data dan membuat output data. Maka dari itu teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, stay tune dan tetap tonton video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian aplikasi SPSS dengan cara memasukkan data serta membuat output data. Jadi sebelumnya cara membuatnya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara manual. Jadi dengan cara manual ini kita menulis manual langsung di aplikasi SPSS. Dan yang kedua adalah mengcopy paste. Jadi mengcopy paste ini kita harus membuat datanya terlebih dahulu di Microsoft Excel. Nah, baik teman-teman, di sini datanya sudah saya siapkan. Ini adalah data yang berdasarkan buku penuntun praktikum statistika. Jadi ini langsung saja kita copy dan mengcopy pastenya dan mengkopinya itu langsung saja dari nama. Jadi nomornya tidak usah ikut. Nama sampai Chris John dan dikonsumsinya sampai dengan 1300. Nah, ini langsung kita copy. Setelah kita copy teman-teman, langsung saja kita pastekan teman-teman di aplikasi SPSS ini teman-teman. Ini tinggal kita pastikan. Nah, kalau nanti kalian buat atau kalian pastikan tetapi tidak muncul semua, teman-teman bisa mempastekan teman-teman sehingga dia munculnya lebih lengkap data yang ada di Microsoft Excel tersebut. Nah, baik teman-teman, di sini judul setiap kolomnya belum ada, jadi kita pergi ke variable view. Jadi si variable view ini adalah untuk mengedit data yang ada di data view, mengedit subvariabelnya. Jadi yang pertama adalah bagian name. Jadi name ini adalah judul pada kolom yang ada di data view. Jadi untuk yang pertama ini judulnya adalah responden teman-teman. Yang kedua adalah jenis kelamin teman-teman. Jenis kelamin. Jadi sebelumnya teman-teman, jadi apabila terdapat dua kata, jadi di bagian name ini tidak bisa menggunakan spasi. Kita cukup menggantinya atau bisa menggabungkannya dengan cara huruf besar ataupun bisa juga dengan menggunakan underscore teman-teman. Jadi yang ketiga adalah umur. Keempat, pendidikan, dan yang kelima, pendapatan, serta yang terakhir adalah konsumsi. Nah, jadi kita bisa lihat di data teman-teman. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Ini sudah berubah. Jadi kita pergi yang kedua. Jadi menggunakan tipe ini adalah jenis yang ada pada kolom data. Jadi untuk responden ini dia adalah karena dia huruf, jadi kita menggunakan string. Dan untuk jenis kelamin sampai dengan konsumsi ini menggunakan numerik. Karena pada data ini adalah bentuk angka. Jadi kita menggunakan numerik. Jadi dan yang ketiga adalah with teman-teman. With ini fungsinya adalah untuk jumlah kata. Jadi jumlah kata yang ada pada data. Nah, jadi untuk di responden saya akan menggunakan sebanyak 30 teman-teman. 30 kata. 30. Jadi ini untuk 30 huruf. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang jenis kelamin sampai konsumsi bisa 8 saja karena banyak. Di sini hanya ada beberapa angka saja. Nah, untuk bagian desimal ini adalah angka di belakang koma.
Jadi di data view ini. Jadi untuk jenis kelamin sampai konsumsi ini masih ada angka di belakang koma. Karena pada data yang sudah disediakan dia tidak memiliki angka di belakang koma ataupun desimal. Jadi untuk desimalnya kita nolkan saja semua dari responden sampai dengan konsumsi. Jadi ini cukup kita kosongkan saja atau kita nolkan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah label. Jadi label ini adalah keterangan variabel yang tidak bisa ditulis di bagian name di sini teman-teman. Jadi ini bisa ditulis ataupun tidak. Jadi saya akan menulisnya hanya di bagian jenis kelamin, karena untuk di bagian name tadi jenis kelamin itu tidak menggunakan spasi, tapi di label ini bisa menggunakan spasi. Jadi ini saya akan tulis biar lebih jelas keterangannya. Nah, baik, langsung ke values. Jadi values ini fungsinya adalah membuat kode. Nah, jadi di data view ini seperti jenis kelamin, kemudian di bagian pendidikan, ini merupakan suatu kode yang ada pada data. Jadi ini harus kita buat terlebih dahulu di bagian values. Jadi yang pertama adalah di bagian jenis kelamin. Jadi untuk keterangan jenis kelamin ini sebenarnya perempuan itu keterangannya adalah 2, sedangkan laki-laki adalah 1. Jadi di sini cukup kita tuliskan di sini 1 untuk laki-laki, kemudian kita add, kemudian 2 untuk perempuan, kemudian add, lalu tekan OK. Nah, jadi keterangan di bagian jenis kelamin ini sudah kita buat. Kemudian selanjutnya adalah keterangan kode yang ada di bagian pendidikan. Jadi pendidikan ini sebenarnya memiliki kode, di mana kodenya adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu adalah 1 untuk SD, kita add. Kemudian 2 untuk SLTP, kita add, kita tambahkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk SLTA, kita tambahkan. Kemudian yang keempat untuk D3, dan yang terakhir 5 untuk S1. Nah, tinggal kita kemudian kita OK-kan. Nah, jadi sini keterangannya sudah ada teman-teman dan sudah terlihat jelas di bagian pendidikan. Baik, selanjutnya adalah missing. Nah, missing ini adalah nilai 0 ataupun tidak ada jawaban dan bisa kita tuliskan dengan angka 9 sebanyak 5 atau 4 kali. Jadi di bagian data ini terdapat di pendapatan serta di konsumsi pada responden Tiara, serta di bagian Marni ini tidak ada jawaban. Jadi sehingga di sini bisa kita tuliskan dengan menuliskan angka 9 sebanyak 5 atau 4 kali. Jadi di sini saya akan menuliskannya sebanyak 5 kali teman-teman. Kemudian dikonsumsi juga saya tulis sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian kolom. Nah, jadi teman-teman di bagian kolom ini berfungsi sebagai besar kecilnya ukuran kolom pada data. Jadi untuk merapikan kolom yang ada pada data. Nah, ini terlihat bahwasannya kolom yang ada pada data masih belum rapi. Jadi kita bisa mengeditnya di bagian kolom. Namun bisa juga bagian langsung di data view. Cukup kita geserkan seperti ini. Kita lanjutkan seperti ini. Dan untuk di pendidikan juga biar lebih kelihatan, serta di pendapatan,
dan di bagian konsumsi. Nah, ini sudah terlihat rapi. Kemudian kita lihat di variable view. Nah, di sini sudah disesuaikan masing-masing dengan cara mengubahnya atau menggeserkan kolom yang ada di data view. Kemudian di bagian align. Nah, link ini adalah posisi kata ataupun posisi data yang ada pada kolom. Jadi untuk bagian responden itu cukup di kiri supaya lebih rapi, dan untuk bagian jenis kelamin serta konsumsi kita membuatnya di bagian center atau tengah biar agak kelihatan rapi dan enak dilihat. Jadi ini akan saya sesuaikan. Nah, jadi kita lihat di data view. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Ini adalah bagian center dan ini adalah bagian left posisinya. Dan selanjutnya adalah measure. Ya, jadi measure ini adalah pengukuran variabel. Jadi untuk yang pertama pada responden kita cukup menggunakan nominal karena di sini hanya keterangan. Kemudian di bagian jenis kelamin itu kita menggunakan nominal juga. Kemudian di bagian umur kita menggunakan scale karena scale ini dia dapat diukur. Jadi kita cukup menggunakan scale. Dan di bagian pendidikan karena dia berjenjang, jadi kita di sini menggunakan ordinal. Dan untuk pendapatan serta konsumsi, kita menggunakan scale karena ini bisa diukur. Nah, baik teman-teman, kita periksa kembali di bagian data view. Ini sudah rapi ya teman-teman. Jadi apabila sudah selesai mengeditnya di variable view, jadi kita kembali ke data view. Kemudian kita simpan terlebih dahulu data yang telah kita selesaikan. Jadi kita simpan, saya menggunakan save as. Saya membuat di sini namanya data deskriptif MAD Saleh Afif. Baik, kita bisa men-save dua-dua. Kita save. Nah, setelah kita save teman-teman, kita pergi membuat output data. Jadi membuat output data ini caranya adalah kita pergi ke analis, lihat toolbar yang ada di atas. Di sini adalah bagian analis. Nah, setelah itu kita pergi ke opsi kedua yaitu descriptive statistik. Nah, setelah itu kita pergi lagi ke opsi yang kedua yaitu bagian deskriptif. Nah, jadi di sini saya akan membuat output data hanya umur, pendapatan, serta konsumsi berdasarkan instruksi yang telah diperintah. Nah, setelah kita pindahkan ke bagian variabel untuk membuat output datanya, kita pilih option terlebih dahulu untuk melihat output data apa yang mau dibuat. Jadi teman-teman bisa memilih sum, kemudian standard deviation, kemudian variance, rank, sampai dengan mean. Jadi di sini kalian bisa memilihnya. Tapi karena yang diperintahkan ataupun sesuai dengan instruksi hanya mean saja, jadi saya hanya mencentang mean. Kemudian saya klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, ini nanti muncul ya teman-teman. Inilah merupakan data output pada data yang telah dibuat di aplikasi SPSS tersebut. Jadi teman-teman mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya teman-teman, ini kita save terlebih dahulu teman-teman, data outputnya. Jadi kita bisa membuat nama file output ya teman-teman, output data deskriptif MAD Muhammad Saleh Afif 22. Jadi teman-teman, apabila sudah disimpan, jadi maka selesailah proses pembuatan data di aplikasi SPSS serta membuat
output data di aplikasi SPSS. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.